Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Jadi pertama-tama marilah kita selalu menyatakan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih berada di tengah-tengah di tempat sekolah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin anak-anak asing dengan muka saya. Ya, jadi saya di sini sebagai guru baru di sekolah ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi, mungkin kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita sayang-sayang, marilah saya sebagai guru baru di sini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Laude Al-Hamid. Saya mahasiswa IAIN Kendari. Alamat saya yaitu Jalan Nada Irma S. Nasution. Oke. Guru sebelumnya di sini siapa nih? Oh, Pak Alvis. Oh iya. Waktunya cuma 1 jam 30 menit di waktunya. Oke. Ini siswanya berapa orang? 30. Oh iya. Siapa yang tidak hadir? Siapa Imin? Oh iya. Imin keterangannya apa ini? Sakit. Oke. Ketua kelasnya mungkin pimpin doa sebelum belajar. Oke, langsung saja kepada materi. Materi hari ini yaitu faktor-faktor kejayaan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Mungkin anak-anak tahu faktor-faktor apa? Faktor-faktor kemajuan Islam di dunia. Faktor kemajuan dulu. Ya, jadi faktor yang pertama yaitu faktor yang pertama yaitu terjadinya asimilasi bangsa-bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi yang lebih dahulu mengalami perkembangan dan dalam ilmu pengetahuan berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah
yang berkat berhasilnya penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Jadi faktor yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian faktor yang kedua, faktor kemajuan peradaban Islam, yaitu berkembangnya kebudayaan Islam secara alamiah. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan kebangkitan Islam, yaitu gencarnya gerakan penerjemah. Maksudnya dulu banyak yang berbahasa Arab, tapi masyarakat setempat yang baru masuk Islam, jadi mereka kurang memahami bahasa Arab sendiri. Jadi banyak yang banyak yang belajar untuk menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa yang mereka Kemudian faktor yang keempat, faktor kemajuan Islam, peradaban Islam, yaitu faktor yang keempat yaitu adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu agama. Artinya itu pemimpin atau para khalifah membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja empat faktor yang kemajuan Islam, peradaban Islam di dunia. Ada yang sampai di sini ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada silakan ditulis, dicatat.
Kalau sudah, kita masuk kepada faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Ada yang tahu faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia? Berapa faktor? Ya mantap, 6 faktor. Oke. Ada 6 faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Kemudian yang pertama yaitu adanya ideologi nomor 1 yang bisa merusak perdamaian dan dengan mempengaruhi. Artinya tidak ada aturan atau ideologi yang mengatur Islam itu. Jadi yang pertama yaitu tidak adanya ideologi nomor 1. Jadi tidak ada sudah runtuh khilafah Islamiyah terakhir di Konstantinopel atau Turki sekarang ini. Jadi Islam itu berpecah-pecah sehingga saudaranya sendiri seperti di Palestina tidak bisa membantu karena diikat dengan peraturan PBB. Kemudian yaitu setelah tidak adanya ideologi, faktor yang menyebab kemudian yang kedua yaitu permasalahan ekonomi yang begitu merosot. Faktor yang kedua yaitu permasalahan ekonomi yang begitu merosot karena berpusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terjadi kesulitan ekonomi yang berpengaruh pada politik dan militer. Jadi Islam itu mendirikan pusat-pusat pembelajaran sehingga tidak fokus kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan haknya. Sampai di sini bisa dimengerti. Kalau sudah kita lanjut. Faktor yang ketiga yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Faktor yang ketiga yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas sehingga terjadi perebutan ahli waris dan terjadi perang antara saudara. Jadi setelah wafatnya seorang khalifah, anak keturunan khalifah memperebutkan kekuasaan sehingga
Itulah yang menyebabkan salah satu menyebabkan suatu kemunduran peradaban Islam di dunia. Kemudian yang keempat yaitu perang salib. Terjadinya perang salib. Terjadinya perang salib pada tahun 1096 sampai 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1220 sampai 1300. Faktor yang keempat yaitu perang salib. Terjadinya perang salib pada tahun 1096 sampai 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1220 sampai 1300 menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Kemudian yang kelima yaitu banyaknya kawasan dan negara-negara Islam yang kebanyakan gersang sehingga penduduk tidak berfokus pada suatu kawasan saja. Kemudian yang keenam yaitu perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos itu dikuasai oleh negara-negara Barat di negara Islam sendiri. Jadi perdagangan Indonesia itu, perdagangan Islam internasional itu dikuasai oleh negara-negara Barat atau non Islam. Sampai di sini sudah dimengerti? Ya, harus kita ingat bahwa ada 6 faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di dunia. Yang pertama tadi tidak adanya ideologi pemersatu. Tidak adanya ideologi pemersatu sehingga kaum muslimin itu tidak ideologi pemersatu sehingga aturan kaum muslimin itu semuanya banyak yang dihilangkan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan ekonomi yang begitu merosot karena berpusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terjadi kesulitan ekonomi yang berpengaruh pada politik dan militer. Itu yang menyebabkan faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sistem
peralihan kekuasaannya tidak jelas sehingga terjadi perebutan ahli waris. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setelah khalifahnya wafat, maka anak-anak keturunannya dan keluarganya khalifah itu memperebutkan suatu kekuasaan sehingga mereka saling berperang sesama kaum muslim itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu faktor yang keempat yaitu terjadinya perang salib pada tahun 1096 sampai 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1240 sampai 1300. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Mungkin waktunya juga sudah habis. Maka kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.